Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimun, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu ibn As radhiyallahu taala anhum ajmain. Bercerita dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kira-kira orang yang malas dan orang yang meninggalkan sholat itu nanti di hari kiamat kira-kira bersama siapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat tersebut dengan mengatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nur. Barang siapa yang menjaga salatnya, tentu salat 5 waktu. Subuh tidak pernah telat, zuhur tidak pernah telat, asar juga tidak pernah telat, maghrib dan isyanya juga sama. Maka baginya nanti di akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang seperti ini akan dijamin oleh Nabi cahaya di dalam kegelapan akhirat. Wa burhanan, dan akan diberikan petunjuk baik di dunia maupun nanti di akhirat. Wa najatan, dan orang itu diselamatkan dari kobaran api neraka. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang tidak malas dan tidak meninggalkan salatnya. Dan bagaimana sebaliknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala burhanan. Orang yang meninggalkan salat tidak akan sekali-kali mendapatkan petunjuk. Wala najatan, dan tidak akan diselamatkan. Wa kana yaumul qiyamati, dan bagi mereka nanti di hari kiamat, ma'a qarun, mereka akan satu kamar dengan Qarun yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di perut muka bumi. Qarun. Yang kedua, wa Fir'aun, dan orang ini akan kemudian digabungkan dengan satu kamar dengan Fir'aun. Yang ketiga, wa Haman, dan menterinya Fir'aun, pembisiknya Fir'aun. Dan ketiga dan keempat adalah wa Ubay bin Khalaf, dan orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kemudian berinteraksi dengan Sayyidina Aisyah. Dialog ini kemudian cukup nampak serius dari percakapan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah. Nanti semua kita, kata Nabi, semua kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Hufatan, satu, tidak menggunakan alas kaki.
uratan ghurla, tidak menggunakan pakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ghurla, dan bagi kaum laki-laki tidak dikhitan sebagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Ibrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia ini digiring, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manusia itu akan ditempatkan satu tempat yang disebut dengan al-mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Nabi Adam sampai penghujung umat manusia di akhir zaman dikumpulkan. Kemudian kata Nabi itu, dan asyamsu yaumal qiyamati, kemudian matahari didekatkan kepada mereka dengan beberapa mil saja. Pada saat yang bersamaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan manusia yang pertama kali akan dihisab dan akan dinilai, akan di cross check dan akan diaudit dari seluruh amalan manusia itu adalah salatnya. Wa in salaha salaha sairu amalihi. Apabila baik kualitas salatnya, bisa jadi amalan yang lain kemudian akan mengikuti kebaikannya. Wa in fasada fasada sairu amalihi. Apabila kualitas salatnya buruk, tidak baik, maka jangan-jangan amalan-amalan yang lain kemudian akan mengikuti keburukan kualitas salatnya. Dari sini kemudian para ulama memberikan penjelasan secara terperinci. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu, orang yang kemudian lalai dalam menegakkan sholat, maka dikategorikan sebagai orang yang asyarun nas, orang yang paling buruk. Wal munafikin, dan terkategorikan sebagai orang munafik. Sholat tidak sholat, tetapi dikategorikan sebagai orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila sudah komandang azan, dia dengar di telinga mereka, masuk ke dalam ruangan-ruangan mereka tempat kerja, tetapi mereka jalan dalam keadaan bermalas-malasan. Catatan pertama para ulama menyebutkan orang yang kemudian malas kemudian mendengarkan suara azan, jangan-jangan sifat kemunafikan itu sudah melekat pada diri kita. Mari kita cek, jamaah yang dirahmati Allah. Dan yang bisa menjawab itu adalah semua kita, adalah masing-masing kita. Tidak bisa kemudian kita menemukan jawaban itu kepada orang lain. Mari kita lihat dan cek hari ini kualitas sholat kita bagaimana. Subuh kita bagaimana. Jam berapa kemudian kita sholat subuh. Jam berapa kemudian kita sholat zuhur. Jam berapa kemudian kita sholat asar. Jam berapa kemudian kita sholat maghrib. Jam berapa kemudian kita sholat isya. Itu semua kemudian bisa dijawab oleh kita masing-masing. Mungkinkah ada di antara kita yang rasa-rasanya hidup ini penuh dengan ujian cobaan, belum selesai ujian satu sudah bertambah ujian yang lain, mulai dari rumah tangga yang retak, ketidakharmonisan suami dan istri, ketidakbaktian seorang anak kepada orang tuanya, padahal anak itu yang kita inginkan menjadi orang yang paling berbakti, yang kita hidupkan sampai saat ini. Partner kerja yang kita inginkan menjadi orang-orang baik, justru partner kerja menjerumuskan kita kepada maksiat dan dosa. Hati yang tidak pernah tenang, rumah tangga tidak pernah kita nemukan sakinah mawaddah warahmah. Suara meninggi di dalam rumah kita antara suami dan istri, antara anak kepada kedua orang tuanya, orang tua kepada anak yang seterusnya. Mari kita cek hari ini. Apakah kalau ada ciri-ciri itu dalam hati kita, jangan-jangan kualitas sholat kita kemudian tidak baik? Yang bisa kemudian menjawab itu semua adalah diri kita masing-masing. Kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa hafidzus shalawat akan senantiasa sukses dunia akhiratnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan. Ketika ada orang taat, berbarengan dia dengan kualitas etos kerjanya,
maka akan lebih unggul daripada orang yang etos kerjanya tinggi tetapi kemudian tidak menjalui ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hafadha 'ala salati kanat lahu nurun wa najatan yaumal qiyamah." Nabi yang berpesan bahwa kalian akan mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan di hari ini dan termasuk di hari akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita merasa biasa-biasa saja. Sudah berpuluh-puluh tahun kita bekerja. Ekonomi masih tidak meningkat. Kemudian kualitas hidup tidak membaik. Kualitas ibadah juga sama. Kualitas berumah tangga juga sama. Jangan-jangan kemudian sholat kita yang perlu diperbaiki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita kemudian datang sholat untuk menunaikan salah satu kewajiban seorang muslim. Satu kali dalam satu pekan. Datang dalam keadaan terlambat. Datang dalam keadaan tertidur. Dan datang dalam keadaan tidak mendengarkan khatib. Pertanyaannya, pantaskah kemudian kita mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal yang Allah minta itu satu kali. Bagaimana kalau seandainya Allah minta setiap hari? Bukankah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Semua di antara kita pengen sukses dunia akhirat. Indikatornya apa? Punya kendaraan mewah, punya saldo banyak, punya istri yang cantik, punya anak yang taat, dan seterusnya. Tetapi kalau seandainya kualitas kita kemudian tidak diperbaiki, jangan-jangan itu hanya hayalan yang kita akan dapatkan dalam kehidupan ini. Terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah mewanti-wanti 15 abad tahun yang lalu. Hati-hati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka-mereka yang malas salat 5 waktunya atau naudzubillah kemudian meninggalkan salat 5 waktunya, hati-hati nanti kalian akan kemudian akan satu klaster, satu tempat, satu ruangan di akhirat bersama Qarun, orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dasar bumi. Kedua, Fir'aun, orang yang paling jahat di muka bumi, bahkan mengaku ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Ketiga, Haman, menterinya Fir'aun, orang yang membisikkan Fir'aun. Dan keempat adalah Ubay bin Khalaf, orang yang paling munafik di antara orang-orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kita, maukah kemudian kita bersama mereka? Maka jelas jawabannya tidak. Maka apa yang harus dilakukan hari ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang jarang sholat, maka perbaiki sholatnya. Yang jarang kemudian datang ke masjid, maka bersegeralah datang ke masjid. Yang jarang kemudian tepat sholat waktunya, hari ini bergegaslah untuk kemudian sholat tepat waktu. Kalau hari ini terbangun subuhnya sering telat, maka azamkan hari ini jangan sampai kita terlewatkan di masa-masa yang akan datang sholat subuhnya telat. Al-Quran menyindir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qutilal insanu ma akfarah. Berapa gaji yang kita dapatkan? Berapa imbalan yang kita dapatkan? Berapa kemudian penghasilan yang kita dapatkan? Sehingga kemudian kita berani kemudian melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menantang, berapa yang kalian dapatkan kata Allah? Bukankah kata Allah qutilal insanu ma akfarah? Bukankah kalian nanti kemudian akan meninggal? Kemudian kita akan kemudian meninggalkan dunia yang begitu hebat ini. Qutilal insanu ma akfarah.
min ayyi syai'in khalaqah. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa segala-galanya. Bisa jadi hari ini kemudian kita dapatkan jabatan, pangkat dan seterusnya. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, Allah cabut hari juga Allah cabut. Maka tidak ada kehebatan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia-manusia yang memiliki pangkat, jabatan, kekayaan sehingga memiliki kesombongan di antara manusia, ingat kata Allah Subhanahu wa taala, engkau dulu berasal dari setetes mani. Tidak ada yang bisa disombongkan. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Yang hanya bisa dibanggakan adalah amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat kita. Itulah yang akan kemudian menyelamatkan kita semua jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Semua kita ini berasal dari setetes mani yang hina. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kemudian memberikan gambaran kepada kita bahwa kita ini berasal dari setetes mani dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengimbau kepada diri khatib dan kita semua, mari hari ini yang tidak atau jarang kemudian sholat berjamaah, marilah sholat berjamaah. Yang masih telat sholat subuhnya, azamkan jangan sampai telat subuhnya. Kenapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena seluruh benda-benda ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala nanti di padang mahsyar lisan kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki tangan kita lah yang akan bergerak dan akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wal hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'al 'alaina ma'idatan minar rizqi minas sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah ya ibad.